Seorang gadis membuka pintu dan kurir di luar menyerahkan pesanannya. Gadis itu bertanya, berapa harganya? Kurir itu menjawab, Rp2.200. Gadis itu berkata, saya tidak punya uang tunai, saya akan membayar secara online. Kurir itu berkata, baiklah. Kemudian gadis itu membayar secara online melalui ponselnya. Dan kurir itu pergi. Gadis itu menutup pintu dan kembali ke ibunya yang sedang duduk. Ibunya bertanya, siapa yang di luar? Gadis itu menjawab, kurir. Ketika gadis itu membuka pesanannya, dia berkata kepada ibunya, ibu memesan biryani, tetapi ini kue manis. Ibunya berkata, saya memesan biryani. Sementara itu, kurir itu membuka tasnya dan menyadari, oh tidak, saya lupa. Saya memberikan pesanan Rp2.000, bukan yang Rp200. Dia segera menutup tasnya dan bergegas kembali ke dalam. Gadis itu berkata, kurasa ibu memesan permen karena aku menyukainya. Ibunya berkata, mungkin kurirnya salah. Tunjukkan ponselmu, aku akan meneleponnya. Gadis itu berkata, biarkan saja, ayo kita makan permennya. Ibunya menjawab, jangan lakukan itu, atau perusahaan kurir malang itu mungkin akan memotong gajinya. Gadis itu berkata, itu kesalahannya, jangan memujinya. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Gadis itu berkata, tunggu, aku akan memeriksa. Dia bangun, pergi ke pintu dan membukanya. Kurir yang sama sedang berdiri di luar. Dia berkata, aku salah memberikan pesanan orang lain kepadamu. Pesananmu ini. Gadis itu menjawab, itu kesalahanmu. Aku sudah makan pesanan itu. Kurir itu berkata, kau sudah memakannya? Tidak apa-apa, tapi tolong bayar. Gadis itu berkata, bayar untuk apa? Kesalahan itu milikmu, bukan milikku. Sekarang pergilah. Pria itu memohon, jangan lakukan ini. Bosku akan memotong uang itu dari gajiku. Gadis itu menjawab, itu bagus. Biarkan gajimu dipotong. Jangan ganggu aku. Pergi dari sini. Kemudian dia menutup pintu dan kembali ke ibunya. Ibunya bertanya, siapa itu? Gadis itu berkata, pengantar makanan yang sama. Dia bilang dia membuat kesalahan dan meminta pesanan dikembalikan. Tetapi aku mengusirnya. Ibunya berkata, kamu salah. Seharusnya kamu mengembalikan pesanannya. Gadis itu menjawab, aku sangat lapar. Biarkan aku makan dulu. Ibunya berkata, baiklah, tetapi bayar dulu tagihan listrik dari ponselmu. Gadis itu menyerahkan ponselnya kepada ibunya dan berkata, bayarlah. Ketika ibunya memeriksa rekening ponsel, tidak ada Rp1 pun yang tersisa. Gadis itu berkata, ayahku mengirimiku Rp20.000 pagi ini. Bagaimana mungkin? Ibunya mengembalikan ponsel itu. Dan ketika gadis itu memeriksa, rekeningnya memang kosong. Ia khawatir ayahnya akan memarahinya. Ibunya berkata, pikirkan baik-baik. Apakah kamu mengirim uang kepada seseorang? Ketika gadis itu melihat lebih dekat, ia berseru, oh tidak, aku salah kirim Rp20.000 kepada kurir pengiriman, bukan Rp200. Ibunya berkata, cepat, telepon dia segera. Ketika gadis itu mencoba menelepon, nomornya sudah dimatikan. Sepertinya dia sengaja mematikannya. Ibunya berkata, dia membalas dendam karena kamu tidak mengembalikan pesanannya dan bersikap kasar kepadanya. Tiba-tiba bel pintu berbunyi lagi. Gadis itu bangkit dan pergi ke pintu. Ketika dia membukanya, pria yang sama sedang berdiri di luar. Gadis itu berkata, Anda kembali. Pria itu menjawab, Anda salah mengirimkan uang tambahan kepada saya. Saya datang untuk mengembalikannya. Kemudian dia menyerahkan uang itu kepada gadis itu. Gadis itu berkata, saya kira Anda tidak akan mengembalikan uang itu. Tetapi Anda mengembalikannya. Pria itu berkata, itu adalah kewajiban saya. Gadis itu menjawab, saya berbohong kepada Anda. Tunggu, saya akan mengembalikan pesanan Anda. Dia masuk ke dalam dan kembali setelah beberapa saat, mengembalikan pesanan dan mengambil pesanannya. Kemudian dia mengambil sejumlah uang dari sakunya dan memberikannya kepada pria itu. Pria itu berkata, ini terlalu banyak uang. Gadis itu menjawab, simpan saja. Ini untuk kejujuran Anda, dan Anda telah menyelamatkan saya dari kerugian besar. Pria itu mengambil uang itu dan pergi. Pria jujur ini sungguh pantas mendapatkan